Kita bisa membayangkan bagaimana ia tumbuh penuh berkah dan hidup di bawah naungan lingkungan yang jarang kita temukan padanannya. Hafsyah lahir ketika kaum Quraisy merenovasi bangunan Ka'bah tepatnya 5 tahun sebelum kenabian. Saat itu Nabi memutuskan pertikaian di antara mereka terkait persoalan peletakan Hajar Aswad pada tempatnya. Nabi Muhammad SAW memutuskan pertikaian ini dengan hikmah pendapat nan adil dan pandangan nan tajam. Ia menyukai ilmu dan adab, belajar baca tulis dari Syifa binti Abdullah Al-Quraisyiyah Al-Adawiyah, dan terus menuntut ilmu hingga menjadi salah seorang wanita Quraisy yang paling fasih. Kala mentari Islam terbit menyinari bumi jazirah, Umar masih menganut kesyirikan. Rasulullah berharap Umar masuk Islam agar menjadi duri di panggung kaum musyrikin. Beliau berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara 2 orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab." Perawi berkata, dan yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar. Keislaman Umar menjadi faktor besar kemenangan dan kekuatan Islam karena ia memiliki kekuatan dan keberanian istimewa. Ia tidak takut celaan siapapun juga selagi karena Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, keislaman Umar merupakan penaklukan, hijrahnya merupakan kemenangan, dan kepemimpinannya merupakan kasih sayang. Sebelumnya kami tidak bisa sholat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Saat masuk Islam, Umar berkelahi melawan kaum Quraisy hingga sholat di dekat Ka'bah dan kami pun sholat bersamanya. Demikianlah Umar memasuki Ka'bah yang diberkahi itu sehingga menjadi benteng kokoh yang membela Islam dan kaum muslimin. Seperti itulah keluarga Umar dan penuh berkah itu berada di bawah naungan agama agung dan Nabi mulia. Mereka meminum dari sumber yang jernih, mempelajari tingkah laku, akhlak, ibadah, perilaku, dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada perang Badar di mana Allah menakdirkan kemenangan dan kejayaan bagi kaum muslimin, Khunais tergolong salah satu kesatria dalam peperangan tersebut. Ia sangat mendambakan mati syahid dari lubuk hati. Saat turun ke kancah perang, ia mendapat banyak luka di sekujur tubuh. Namun demikian, ia tetap berperang agar kalimat Allah jua yang tinggi dan kalimat orang-orang kafir rendah. Seusai perang Badar, Khunais pulang ke Madinah dengan membawa luka. Seorang sahabat mulia yang mengorbankan diri karena Allah ini akhirnya meninggal dunia dan meraih keutamaan agung. Sebab jenazahnya disolatkan Rasulullah SAW dan beliau dimakamkan di Baqi, tepat di samping makam seorang sahabat mulia, Utsman bin Mas'ud. Begitulah perpisahan pilu ini terjadi, sekaligus membuat Hafsyah menjanda padahal usianya masih tergolong belia. Hafsyah dirundung kesedihan mendalam hingga nyaris saja mengoyak hatinya. Namun ia juga berada di puncak kebahagiaan karena mendiang suami mati secara terhormat. Luka yang ia dapat di jalan Allah akan menjadi saksi baginya. Umar sedih karena putrinya yang masih berusia 18 tahun itu harus menjanda. Sedih melihat status janda putrinya menyerang masa mudanya, melemahkan gairahnya dan mencabik masa-masa bahagianya. Umar mulai murung setiap kali masuk rumah melihat putrinya dirundung kesedihan. Setelah berpikir panjang, Umar bermaksud untuk mencarikan suami lagi untuknya agar merasa senang berampingan dengan si suami. Sang ayah Umar menawarkan kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar tidak memberikan tanggapan apapun. Setelah itu ia tawarkan kepada Utsman. Utsman berkata, "Aku berpikir untuk tidak menikah dulu untuk saat ini." Umar marah pada keduanya lalu mengadu kepada Nabi. Beliau berkata, "Hafsyah akan dinikahi seorang yang lebih baik dari Utsman dan Utsman akan menikahi orang yang lebih baik dari Hafsyah." Setelah itu Nabi meminang Hafsyah, lalu Umar menikahkannya dengan beliau. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau Ummu Kulsum sepeninggal saudarinya Ruqayyah. Setelah Umar menikahkan putrinya, Abu Bakar datang menemuinya lalu menyampaikan alasan kepadanya. Abu Bakar berkata, "Jangan marah padaku, karena Rasulullah SAW sebelumnya pernah menyebut-nyebut Hafsyah. Aku tidak akan membeberkan rahasia beliau. Andai beliau membiarkannya, tentu aku nikahi dia." Rasulullah menikahi Hafsyah pada tahun ketiga Hijriah sebelum perang Uhud dan memberinya mahar sebesar 400 dirham. Pernikahan ini merupakan kemuliaan karena sekaligus kebaikan yang diberikan kepada Hafsyah dan ayahnya.
Semoga Allah meridai keduanya. Hafsyah melalui hari-hari indah sepanjang hidup bersama sang kekasih Rasulullah SAW. Karena kian hari ilmu, pemahaman, dan ketaatannya kepada Allah kian meningkat. Bagaimana tidak, sementara ia meminum air dari mata air ilmu dan jernih. Bersama istri-istri Nabi lainnya, ia berlomba menggapai ridho beliau. Ia tidak pernah lelah untuk membahagiakan dan menyenangkan beliau. Setiap saat ia selalu berada di dekat Nabi, sehingga ia semakin dekat dan lebih dekat dengan Allah. Melalui Rasulullah SAW, ia mempelajari segala amal ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah kehidupan suami istri yang membuat kebahagiaan berkibar di atas rumah tangga. Suatu hari Nabi Muhammad SAW menceraikan Hafsah hingga hatinya remuk redam dan segala sesuatu serasa gelap di hadapan matanya. Ia tidak percaya telah diceraikan suami kekasih sekaligus nabinya. Tanpa diduga, Al-Amin Jibril turun membawa perintah dari Allah, membelah 7 lapis langit untuk memerintahkan Rasulullah merujuk dan mengembalikan Hafsyah kembali. Dalam hadis ini disebutkan, Nabi menjatuhkan talak 1 kepada Hafsyah. Setelah itu beliau rujuk kembali atas perintah Jibril. Jibril berkata, dia itu ahli puasa, salat malam, dan dia adalah istrimu di surga. Sungguh sebuah keutamaan yang membuat seluruh keutamaan merasa malu di hadapannya. Inilah kedudukan Ibunda Hafsyah di sisi Allah. Ibunda kita Hafsyah dikenal dengan ilmu, pemahaman, dan ketakwaannya. Sifat-sifat ini membuat Hafsyah menempati posisi terhormat di mata Rasulullah. Hafsyah tetap menjaga kedudukan ini pada masa khilafah Rashidah, khususnya pada masa kekhilafahan ayahnya. Umar seringkali merujuk pada pandangan dan hukum-hukum fikih yang disampaikan. Di antara pertanyaan yang ia ajukan pada Hafsyah, seberapa lama seorang wanita tahan ditinggal suaminya? 6 atau 4 bulan, jawabnya. Ummul Mukminin Hafsyah menjadi rujukan bagi sebagian besar sahabat di bidang hadis nabawi dan ibadah. Saudaranya Abdullah bin Umar yang dikenal gigih meneladani Rasulullah mempelajari apa saja yang dilihat Hafsyah di rumah Rasulullah. Lebih dari itu, Abu Bakar As-Siddiq memilih Ummul Mukminin Hafsyah di antara istri-istri Nabi untuk menjaga Al-Quran yang ia kumpulkan. Abu Bakar memilih Hafsyah untuk tugas ini karena sifat-sifat yang menyatu dalam dirinya seperti bertakwa, berilmu, dan ahli puasa. Apalagi ahli baca tulis pada masanya. Saat itu jarang sekali kaum lelaki yang bisa baca tulis, apalagi kaum wanita. Itulah kenapa Ummul Mukminin Hafsyah merupakan murid pandai yang menyalurkan banyak sekali hukum-hukum nabawi kepada kaum muslimin. Kala Al-Faruq memimpin kaum muslimin, Hafsyah tetap tidak berubah. Ia tetap menjalani kehidupan zuhud dan sengsara. Semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak puasa dan sholat malam. Sebab ia tahu pasti bahwa kekuasaan ayahnya tidak akan membawa manfaat baginya. Yang akan membawa manfaat baginya tidak lain adalah amal soleh yang akan ia bawa menghadap Allah. Hafsyah menyaksikan kemuliaan, prestasi, zuhud, wara, keadilan, dan serangkaian penaklukan sang ayah. Hingga tibalah hari di mana Al-Faruq terbunuh dengan sejumlah tikaman pengkhianat melalui sangkur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Semoga ia mendapatkan hukuman sepatutnya dari Allah. Pada detik-detik terakhir usia yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, Al-Faruq merebahkan tubuh putrinya Hafsyah masuk menjenguk. Ia menangis saat ayahnya meninggal dunia. Setelah itu ia keluar dengan mengharap pahala di sisi Allah atas kematian ayahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan di bawah komando Khalid bin Walid bersama sebagian besar para sahabat untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Semoga ia mendapat hukuman sepantasnya dari Allah. Pasukan Islam melancarkan serangan sengit kepadanya hingga Allah menghinakan dan membunuhnya. Dalam peperangan ini banyak sekali sahabat penghafal Al-Quran yang terbunuh. Salah satu sumber menyebut 700 orang, yang lain menyebut lebih dari itu. Ini terjadi dalam perang Yamamah. Saat itulah muncul ide untuk menyatukan Al-Quran sebelum yang lain terbunuh. Pada masa Utsman, ia mengirim utusan untuk mengambil lembaran-lembaran Al-Quran yang ia simpan agar Al-Quran disatukan dalam satu mushaf. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, suatu ketika Hudzaifah bin Yaman datang menemui Utsman. Saat itu ia tengah memerangi penduduk Syam dalam rangkaian penaklukan Armenia, Azerbaijan bersama penduduk Irak. Hudzaifah terkejut dengan bacaan Al-Quran yang tidak sama satu sama lain. Hudzaifah kemudian berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, benahilah masalah ini sebelum mereka memperselisihkan Al-Quran."
seperti yang pernah dialami Yahudi dan Nasrani. Utsman kemudian mengirim utusan untuk menemui Hafsyah guna meminjam lembaran-lembaran Al-Quran untuk disalin dan digandakan. Setelah itu mushaf asli akan dikembalikan lagi padanya. Hafsyah kemudian mengirim mushaf tersebut kepada Utsman. Utsman selanjutnya menunjuk Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, dan Sa'id bin Ash dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalin mushaf. Mereka kemudian menyalin dalam beberapa mushaf. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy yang menyalin Al-Quran, "Jika Allah berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit terkait Al-Quran, tulislah sesuai bahasa kaum Quraisy, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka." Mereka mulai menyalin, dan setelah menyalin beberapa mushaf, Utsman mengembalikan lembaran-lembaran Al-Quran kepada Hafsyah. Pada tahun 41 Hijriah, Ummul Mukminin Hafsyah merasa sudah dekat saatnya bertemu Allah dan orang-orang tercinta. Hanya beberapa hari berlalu dari bulan Sya'ban tahun yang sama, Hafsyah pulang ke haribaan ilahi. Berita kematian wanita penjaga Al-Quran, istri Nabi Muhammad SAW, terbang menyebar ke berbagai penjuru Madinah. Para sahabat berdatangan untuk mengantarkan jenazahnya, khususnya Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jenazahnya disalatkan gubernur Madinah saat itu, Marwan bin Hakam, dan dimakamkan di Baqi. Saudaranya Abdullah dan Hashim bersama Salim dan Hamzah, keduanya anak Abdullah bin Umar, turun ke liang kubur. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Hafsyah meninggal dalam usia 63 tahun. Ia mewasiatkan sejumlah uang dan sedekah kepada saudaranya Abdullah. Seperti itulah ibu kita Hafsyah pergi setelah melalui kehidupan panjang penuh dengan ibadah, pemberian, dan pengorbanan. Ibunda kita yang disebut-sebut Abu Nuaim, wanita ahli puasa, sholat malam, selalu menegur nafsu lawamahnya, Hafsyah binti Umar bin Al-Khattab. Ia pewaris lembaran-lembaran yang menjatuhkan Al-Quran, pergi untuk bertemu sang suami kekasih dan nabinya Muhammad SAW di surga Ar-Rahman. Ya, dialah yang disebut-sebut Jibril kepada Nabi. Dia itu ahli puasa dan sholat malam. Dia itu istrimu di surga.